Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi Bapak Ibu semua dimanapun posisinya dan dimanapun keberadaannya, serta waktu dijalankannya sesi pembelajaran secara online ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat mengikuti segala macam prosesnya. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Dede Yudo Kurniawan sebagai Subject Matter Expert di PT LPP Agro Nusantara dan juga sebagai koordinator dari Digital Intelligence atau DGI dari SBU PT LPP yang berfokus di bidang digitalisasi, akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan digital empowerment, unlocking the potential of the digital age. Nah, Bapak Ibu, kondisi saat ini memang sangat disruptif sekali, khususnya dalam bidang teknologi. Dan tentu kita sebagai karyawan yang mengedepankan nilai-nilai dan budaya akhlak, di mana salah satu value-nya juga adalah adaptif, maka kita harus perlu untuk beradaptasi dengan adanya kemajuan teknologi. Seperti apa bentuk adaptasinya? Tentu kita harus mengenali dan juga harus memahami serta mempelajari bagaimana suatu proses digitalisasi itu berjalan di sebuah proses bisnis tertentu. Kalau kita bicara mengenai bisnis, maka salah satu kegiatan yang dilakukan adalah usaha perkebunan, dan tentu itu adalah menjadi core bisnis dari PT PN Group itu sendiri. Saya rasa akhir-akhir ini di era digital sedang banyak dibicarakan di mana-mana, dan tak terkecuali aktivitas kecil dalam hidup kita juga sebenarnya sudah sangat dekat dengan digital. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, berapa lama Bapak Ibu memegang handphone dalam satu hari? Dari bangun tidur sampai menjelang tidur, rasanya sebagian hidup kita sudah bergantung pada benda satu ini. Ya, itulah sedikit gambaran disrupsi digital. Tentu di bidang perkebunan juga kita sudah mulai mengimplementasikan beberapa proses digitalisasi. Apakah itu sudah cukup? Tentu itu masih butuh waktu dan juga butuh banyak pengembangan di berbagai lini agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali materi kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan dan juga untuk mengenali kondisi digitalisasi yang sekarang dengan gambar berikut. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau misalkan melihat gambar ini, apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan? Ada gambar tangan yang berjabat tangan, tapi dari dua jenis yang berbeda. Sudah, Bapak Ibu, sudah bisa tergambar apa yang dapat diambil poin dari gambar yang ada di layar Bapak Ibu? Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah mulai menemukan jawabannya, dan tidak perlu disampaikan karena sesi ini adalah sesi virtual, sehingga jawabannya cukup direnungkan dalam diri masing-masing. Namun saya bisa memberikan sedikit contoh gambaran dari gambar yang ada di depan ini. Berjabat tangan bisa dimaknai dengan bekerja sama antara sebuah teknologi dan juga manusia. Bisa juga dimaknai sebagai bentuk penerimaan bahwa kita memang sudah seharusnya menerima teknologi. Bisa juga dimaknai sebagai bentuk aktualisasi diri dan juga bentuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang semakin berubah didukung dengan adanya kemajuan teknologi. Nah, itu mungkin gambaran kecil yang bisa didapatkan dari gambar ini. Tapi apakah gambar ini tidak mengandung ancaman? Apakah dari proses jabat tangan ini bisa menimbulkan ancaman? Tentu ancaman itu selalu ada. Namun bagaimanapun, kita harus memiliki kendali penuh dan juga memiliki domain knowledge terhadap teknologi itu sendiri, sehingga proses digitalisasi di dalam perkebunan tetap menjadi under control dari manusia itu sendiri, tidak menjadi sesuatu yang digaungkan namun kita sendiri tidak bisa memaknai itu dengan baik. Sebenarnya dengan adanya teknologi, pasti Bapak Ibu sudah bisa memahami bahwa beberapa proses yang sudah terjadi di dalam pekerjaan sehari-hari pasti terbantu. Itulah gambaran dari adanya penggunaan teknologi. Salah satu fenomena yang sekarang ramai juga adalah mengenai artificial intelligence. Nah, AI ini, apakah AI ini menjadi ancaman, apakah menjadi sebuah peluang, ataukah justru bisa menjadi sebuah
kondisi yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa mengetahui potensi terbaiknya seperti apa. Contohnya, salah satu yang kita gunakan mungkin ChatGPT ya Bapak Ibu. ChatGPT itu tidak selamanya bisa memberikan jawaban yang benar. Semua bergantung pada prompt atau pada input teks yang Bapak Ibu berikan. Sehingga cara bermain ChatGPT adalah bukan dengan mengcopy paste apa yang Bapak Ibu hadapi, permasalahan apa yang dihadapi, tapi Bapak Ibu harus memberikan input masukan. Dia harus belajar dulu, dia harus berperan seperti apa, dia harus mencari jawaban dari mana, dan juga dia akan merekomendasikan jawaban yang seperti apa. Contohnya saja seperti ini, misalkan Bapak Ibu sedang membutuhkan jawaban mengenai teknik budidaya, maka Bapak Ibu harus memberikan pemahaman bahwa ChatGPT ini berperan sebagai konsultan budidaya atau berperan sebagai peneliti kelapa sawit misalkan pada khususnya. Bayangkan Anda berperan sebagai peneliti kelapa sawit dan saat ini Anda sedang menghadapi kondisi ancaman kekeringan atau ancaman pemanasan global. Langkah apa yang harus Anda lakukan untuk bisa mengantisipasi permasalahan tersebut? Nah, itu adalah contoh kecil dari memanfaatkan ChatGPT, sehingga jawabannya nanti akan lebih spesifik dan akan lebih terukur. Tidak semua jawaban itu diberikan. Pada prinsipnya Bapak Ibu, artificial intelligence maupun machine learning, deep learning dan sebagainya adalah satu kesatuan yang sama. Intinya mereka butuh masukan, butuh training, butuh pembelajaran, kemudian diinferenskan atau diimplementasikan. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari manusia itu sendiri. Makanya teknologi yang saya sampaikan di awal kan harus under control oleh manusia itu sendiri. Bukan kita disetir oleh teknologi, tapi kita yang akan menyetir sebuah teknologi itu sendiri. Nah, untuk menyetir sebuah teknologi, maka kita harus mengenali kata ini, yaitu digital mindset. Sejauh mana mindset kita terhadap digitalisasi? Nah, apakah semua orang sudah menerima dengan baik penggunaan teknologi, atau ada masih yang menentang bahwa teknologi menghambat kinerja, teknologi justru mengganggu, teknologi bahkan menyulitkan kita bekerja? Apakah masih ada mindset seperti itu? Maka yuk kita harus benahi dulu nih mindset kita dari awal mengenai teknologi digital ataupun digitalisasi. Itu harus fix dulu dan harus satu pemahaman, harus satu pemikiran supaya tidak menimbulkan bias dalam mengimplementasikan teknologi itu sendiri. Saya akan memberikan contoh salah satu CEO dari perusahaan besar di dunia, dan saat ini dia menduduki peringkat ketiga secara market capitalization. Nah, ini adalah Jensen Huang, yaitu founder dari Nvidia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan kita lihat market cap, nah itu kan dari tahun di bawah tahun 2000. Kalau tidak salah, Nvidia didirikan itu pada tahun 96, atau mungkin nanti bisa dikoreksi lebih tepatnya kapan itu ya. Dari tahun 2000 sampai dengan 2020 kondisi market Nvidia di mana Bapak Ibu? Masih di bawah 500 billion, bahkan mungkin masih di bawah kondisi 100 billion itu. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah fenomena, yaitu OpenAI yang menghadirkan ChatGPT. Di tahun 2020 maka market cap dari Nvidia ini mulai meranjak naik sampai kondisi sekarang di 2024 dia mencapai 2,5 triliun dolar. Nah, ini merupakan kondisi yang sangat signifikan. Kemudian apa yang menyebabkan Nvidia kok bisa mencapai kinerja seperti itu? Padahal 20 tahun yang lalu kita belum melihat nih performa Nvidia seperti apa. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir melejit secara drastis. CEO tersebut pernah mengatakan bahwa kami memiliki misi untuk menciptakan sebuah teknologi yang bahkan perusahaan itu sendiri pun tidak pernah membayangkan bahwa teknologi itu dapat diciptakan untuk sebuah peluang yang nyata, khususnya dalam pembuatan video game. Nah, Jensen Huang itu pada saat itu berpikir bahwa ketika seseorang akan memainkan game dan mengalami imajinasi virtual atas kondisi di dalam game tersebut yang secara lebih nyata, didapatkan dari mana? Didapatkan dari penggunaan grafik, kemudian penggunaan gambar, penggunaan efek animasi dan sebagainya, maka orang tersebut akan puas dalam menjalankan atau dalam memainkan game yang dimaksud. Sehingga saat itu belum ada orang yang berpikir bahwa apakah kita bisa membuat dunia game itu menjadi realistis. Nah, Nvidia berangkat dari situ dan bersama dengan dua rekan lainnya yang akhirnya berfokus pada sebuah pembuatan grafik, dan sekarang sudah merambah kepada Graphic Processing Unit atau GPU, kemudian Application Programming Interface (API),
dan juga data science. Nah, ini salah satunya adalah penggunaan data science pasti membutuhkan komputer-komputer yang memiliki grafik-grafik tinggi, kemudian chip-chip yang tinggi. Salah satunya untuk menghasilkan AI tersebut, yaitu ChatGPT. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari kondisi ini, Bapak Ibu? Bahwa Nvidia ini berangkat dari sebuah imajinasi, kemudian keyakinan bahwa suatu saat pasti akan ada peluang dan akan ada posisi di mana orang menyadari bahwa apa yang sekarang kita lakukan akan dapat dinikmati secara bersama-sama di khalayak yang lebih luas gitu. Dan tentu Nvidia tidak semata-mata bergerak hanya berdasarkan imajinasi. Dia harus membuat persiapan, usaha, berkorban tenaga, biaya, tentu waktu dan sebagainya selama 20 tahun untuk bisa menghasilkan kondisi yang sekarang. Di mana-mana dia sekarang sudah diundang, bahkan kemarin mampir ke Indonesia dan ngobrol bersama dengan Mata Najwa di Blok M gitu ya, untuk makan gulai tikungan atau gultik. Ya, ternyata dia juga akan memberikan investasi di negara tetangga, yaitu di Vietnam, untuk membuat sebuah pabrikan AI seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah kondisi yang semua orang akhirnya mengenal Jensen Huang gitu. Dan satu kata yang bisa kita simpulkan adalah kesuksesan tidak bisa terlahir tanpa persiapan dan juga kesempatan. Ya, persiapan yang dimaksud adalah Nvidia sudah memupuk itu sejak lama. Kemudian kesempatannya datang pada saat OpenAI hadir dan dia membutuhkan teknologi untuk bisa mensupport AI tersebut. Dan saat ini satu-satunya perusahaan yang mampu mensupport ChatGPT adalah Nvidia itu sendiri. Sehingga Nvidia juga dapat dikenali sebagai perusahaan di dalam perusahaan, atau perusahaan yang membayangi sebuah perusahaan lain, karena pasti di dalam sebuah perusahaan besar ada nama Nvidia di belakangnya, karena untuk menyokong kebutuhan teknologi, komputerisasi, dan juga data science yang memiliki komputasi tingkat tinggi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bahwa untuk memanfaatkan sebuah teknologi digital, setiap individu dapat memberikan informasi, berkomunikasi, dan juga dapat berpartisipasi di dalam era digital ekonomi. Apa yang dimaksud dengan informasi, komunikasi, dan juga partisipasi? Nah, contohnya, ini pasti akan melibatkan penyediaan alat, keterampilan, dan juga peluang yang diperlukan bagi orang ataupun institusi untuk berkembang di dunia semakin digital. Konsep ini penting untuk pengembangan pribadi, pertumbuhan ekonomi, dan sosial. Saya akan sederhanakan definisi dari pemanfaatan teknologi itu harus berupa informasi, komunikasi, dan juga adanya partisipasi. Nah, Bapak Ibu pernah membuka Google dan mencari review tempat wisata di daerah tertentu, atau sedang membuka untuk mencari barang sepatu, tas, baju, ataupun yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu membuka Instagram, tiba-tiba pas scroll feed muncul promo tiket murah ke tempat wisata yang tadi dicari, atau misalnya ketik Jogja atau Bali itu, kemudian tiba-tiba ada promo tiket murah ke Jogja ataupun ke Bali. Atau Bapak Ibu sedang membuka tas, sepatu, tiba-tiba pas buka aplikasi lain muncul promo, ada diskon sepatu yang tadi dicari, walaupun itu berbeda platform. Nah, pasti apa yang saya sampaikan Bapak Ibu pernah mengalami itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita pada saat membuka YouTube itu tiba-tiba muncul video review di lokasi yang sama, padahal kita tidak pernah melihat atau input sebuah kata kunci untuk review tempat wisata Jogja ataupun review tempat wisata Bali, misalkan seperti itu. Tiba-tiba ada YouTuber yang mengupload konten di dalam lokasi tersebut dan masuk ke dalam beranda kita. Nah, apakah proses itu datang secara tiba-tiba, Bapak Ibu? Dari mana kok bisa seperti itu? Nah, saat Bapak Ibu menuliskan kata kunci pencarian, kemudian mengisi tanggal lahir, tempat tinggal, atau musik yang disukai misalkan ya, itu adalah bentuk dari Bapak Ibu memberikan informasi atas diri sendiri. Misalkan Bapak Ibu menginstall sebuah aplikasi Netflix, Spotify, ya, kemudian Bapak Ibu ditanyakan berapa umurnya, berapa tahun lahir, berapa bulan, kemudian kesukaan apa, pilih 5 rekomendasi film kesukaan atau pilih 5 rekomendasi musik kesukaan. Nah, itu adalah bukti mereka menarik informasi, dan Bapak Ibu secara sadar berpartisipasi untuk mengkomunikasikan data tersebut kepada dunia yang kita tidak pernah tahu di mana akan disimpan gitu. Asumsinya ya itu semuanya aman di dalam platform tersebut, tapi kita tidak pernah tahu. Nyatanya kita membuka aplikasi A, tiba-tiba tanpa adanya hubungan langsung dengan aplikasi B, proses itu dapat terjadi dan dapat
dimunculkan dalam aplikasi yang lain. Pasti ini sangat sering. Inilah yang disebut dengan algoritma, Bapak Ibu. Bahwa tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu juga menikmati peran algoritma yang diciptakan Bapak Ibu sendiri, misalnya dari tayang video yang muncul di YouTube, beranda YouTube, kemudian TikTok, Instagram, barangkali muncul karena Bapak Ibu sering buka review makanan, pasti ya akan disuguhkan beberapa macam food vlogger mengenai makanan. Kemudian kalau Bapak Ibu suka fashion, maka akan disuguhkan beranda yang berisi dengan fashion for your page. Nah, itu adalah bentuk dari spesifikasi Bapak Ibu melakukan partisipasi dan berkomunikasi serta untuk mendapatkan informasi. Nah, dunia ini sudah sangat pesat perkembangannya, Bapak Ibu, dan informasi terkait dengan data diri harus dijaga dengan baik dan tidak boleh disebar sembarangan. Tentu ini harus menjadi kewaspadaan tersendiri bagi kita agar data kita juga selalu aman, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa masuk ke dalam era digital yang important, kita butuh beberapa hal. Itu ada 4 tahap supaya kita dapat mengetahui manfaat dari adanya digital. Yang pertama, kita dapat mengakses informasi tadi yang sudah kita bahas. Kemudian adanya peluang ekonomi, peluang sosial, dan juga peluang untuk melakukan inovasi serta melakukan creativity. Nah, di sini Bapak Ibu juga dapat memberikan pemahaman yang berbeda mengenai keempat manfaat ini. Tentunya hal itu bergantung pada kondisi yang sekarang dijalankan. Tak terkecuali Bapak Ibu harus bisa memberikan informasi yang juga dapat berhubung satu sama lain. Sehingga manfaat dari empowerment digital ini dapat diterima dengan baik. Bapak Ibu butuh informasi, Bapak Ibu juga dapat meningkatkan peluang ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Bisa misalkan kita sudah ada melakukan social influencer, ya itu dapat meningkatkan ekonomi. Kemudian social inclusion, Bapak Ibu dapat menambah rekan kerja, rekan di sosial media, dan juga bisa terhubung dengan orang-orang di dunia lain, seperti itu, yang kita mungkin belum pernah bertemu sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan manfaat dari digital, tentu kita juga perlu dihadapkan pada adanya sebuah tantangan digital empowerment. Apa sih yang disebut dengan tantangan digital empowerment? Tantangannya adalah digital divide, artinya masih ada batasan terkait dengan digitalisasi itu sendiri, yaitu digital divide ini berkaitan dengan kesenjangan antara mereka yang paham digital dan mereka yang tidak paham digital, mereka yang menerima digital dan juga mereka yang menolak digital. Kemudian secara umur, ini juga terkait dengan anak-anak pasti akan lebih cepat menerima digital dan orang tua mungkin akan lebih lambat menerima digital, bahkan mungkin ada sebuah penolakan. Kemudian yang kedua, privacy dan security. Ini adanya kekhawatiran terkait dengan privasi data dan juga keamanan cyber yang dapat menghambat adopsi teknologi. Nah, tentunya ini juga di negara kita masih sering terjadi kecolongan, misalkan pencurian data pribadi, kebocoran NIK, bahkan kebocoran data nasional ya, kemarin yang baru-baru saja ramai, itu menjadi sebuah concern tersendiri. Apakah kita aman melakukan transaksional di dalam sebuah digitalisasi? Kemudian yang ketiga adalah digital literacy. Nah, ini kurangnya keterampilan dan pendidikan digital dapat mencegah individu untuk mendapatkan manfaat penuh dari teknologi digital. Maka dari itu, Bapak Ibu ketika akan memahami sebuah digital, Bapak Ibu harus paham dulu. Bapak Ibu mau menggunakan itu untuk apa, tujuannya apa, dan manfaatnya apa, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah akses infrastruktur. Infrastruktur juga di kita belum merata secara keseluruhan, masih banyak lokasi-lokasi yang jauh dari sinyal, masih banyak lokasi-lokasi yang mengalami kesulitan akses dan juga keterbatasan sinyal. Ini menjadi pertimbangan tersini kenapa sebuah teknologi digital itu belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah regulatory dan policy issue. Nah, kebijakan mengenai teknologi digital ini memang selalu akan mengikuti ya. Namun perkembangan digital itu akan selalu lebih cepat sehingga kebijakan itu akan menyusul, dan kebijakan itu bisa saja dibuat pada saat kondisi itu sudah terjadi. Seperti kemarin misalkan adanya TikTok Shop yang kemudian akhirnya dicetuskan bahwa TikTok dilarang untuk berjualan. Dan sekarang untuk bisa mengakomodir itu, maka TikTok membeli Tokopedia. Nah, ini adalah semacam langkah-langkah yang selalu ada celah. Artinya kebijakan seringnya mengikuti dari kondisi yang ada. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri.
bagaimana strategi untuk dapat menerima manfaat sebuah digitalisasi? Maka Bapak Ibu perlu meningkatkan akses, improving akses. Bapak Ibu harus membuka, sekarang sudah banyak bagaimana cara untuk mendapatkan informasi, membuka platform, bahkan yang sekali klik itu juga ada dan terimplementasi dalam sebuah mobile juga ada. Bapak Ibu sekarang kalau buka WhatsApp pasti ada Meta AI ya. Bapak Ibu bisa tanya di situ apa saja, coffee shop terdekat ataupun review sebuah makanan pasti akan dijawab oleh Meta secara cepat. Nah, itu adalah bentuk cara meningkatkan manfaat dari digital. Kemudian enhancing digital literacy. Artinya Bapak Ibu harus meningkatkan pemahaman digital secara literasi. Bapak Ibu harus membaca beberapa jurnal, majalah mungkin yang berkaitan digital, apakah ini aman, apakah ini ada kendala, isu, risiko tertentu dan sebagainya. Kemudian ada juga strengthening cyber security, artinya penguatan dari sisi keamanan cyber. Itu memang di ranah pemerintahan biasanya. Policy and regulation, ini juga di ranah pemerintahan, artinya bagaimana kebijakan kita serta mendukung adanya kemajuan teknologi. Dan yang terakhir adalah promoting inclusivity. Ini adalah konteks dalam hal Bapak Ibu ketika ada di pihak yang memang berfokus di digital, sehingga Bapak Ibu perlu mengagendakan promo yang inklusif dan harus intens seperti itu untuk bisa mendapatkan manfaat dari digital yang sesungguhnya. Bagaimana digitalisasi mindset di dalam perkebunan kita, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah kita sudah well implemented terhadap digital mindset terkait dengan digitalisasi dalam plantation, atau mungkin masih ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa digitalisasi itu tidak perlu. Digitalisasi ini menghambat kinerja, semakin banyak aplikasi semakin sulit kita bekerja di lapangan. Masih ada Bapak Ibu yang menganggap seperti itu? Ya, pasti hal semacam itu masih ada. Namun bagaimana caranya kita harus bisa menjawab tantangan itu dengan kondisi yang sebenarnya. Tidak semestinya dan tidak bijak ketika kita menganggap bahwa digitalisasi ini akan menghambat. Justru Bapak Ibu sebenarnya sudah merasakan sendiri. Adanya handphone itu mempermudah komunikasi Bapak Ibu. Itu adalah bentuk kecil dari adanya penggunaan digital. Seperti apa penggunaan digitalisasi di perkebunan? Nah, kalau kita lihat nih, misalkan kita fokus di sawit ya. India saat ini sudah akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit dikaitkan dengan isu keberlanjutan. Nah, ini adalah salah satu ancaman nih. Dan India nih cukup besar dalam mengimplementasikan teknologi. Salah satunya artificial intelligence. Banyak startup di sana yang mulai terjun ke dalam dunia artificial intelligence dan implementasinya dilakukan di bisnis operasional sehari-hari. Ini adalah jurnal yang menyatakan bahwa ini sekarang sudah melakukan usaha budidaya kelapa sawit. Padahal India itu menjadi negara importir untuk kelapa sawit. Kalau misalkan tidak seperti itu, ataupun kalau misalkan kita lengah terhadap penggunaan digitalisasi, maka itu akan menjadi sebuah ancaman untuk bisa terganggunya penyerapan industri kelapa sawit dari Indonesia itu sendiri. Nah, ini adalah contohnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Dan ini adalah penggunaan di India. Apakah kita sudah siap menghadapi era baru? Upaya apa yang bisa kita lakukan menuju kelapa sawit berkelanjutan dengan sesuai GAP? Nah, maka Bapak Ibu harus memikirkan sebuah cara dan memikirkan sebuah roadmap untuk bisa meningkatkan produksi maupun meningkatkan segala macam aktivitas di perkebunan sesuai dengan adanya perkembangan digitalisasi. Saya rasa itu dulu materi pengantar dari saya, Bapak Ibu, terkait dengan digital empowerment. Di sini adalah kita berfokus untuk menyadarkan dan juga berupaya untuk memancing pemikiran-pemikiran bahwa apakah digital ini akan menghambat atau justru akan menguntungkan. Terima kasih. Saya Deddy Kurniawan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.